Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Retno Listiarti menyatakan tidak setuju dengan rencana calon Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk program makan siang gratis siswa. Menurut Retno, kebijakan tersebut akan menggerus pelayanan pendidikan yang berkualitas. Kenapa orang miskin di zaman penjajahan Belanda hanya diberikan makanan tapi tidak diberikan pendidikan? Karena kalau diberikan pendidikan hasilnya seperti Bung Karno, Bung Hatta, M. Nasir, Agus Salim, dan para pejuang lainnya yang memang berasal dari keluarga yang mampu. Sehingga lewat perantara pendidikan lahirlah pemikiran untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan itulah hal yang sangat Belanda khawatirkan. Sehingga mereka akan berusaha untuk membuat masyarakat Indonesia tetap bodoh. Dan agar mereka merasa tenang, ya tinggal diberikanlah sesuatu yang bisa membuat mereka kenyang. Karena orang kalau udah kenyang kadang udah lupa caranya melawan. Dan lupa caranya berjuang. Harusnya dari sejarah ini kita bisa belajar, teman-teman. Barakallahu fikum. Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita bersama Bung Kameramen dengan Bung Alfian. Bung Kameramen, disilahkan. Ya, Bung Alfian, alhamdulillah kita bisa syuting kembali di sela-sela kesibukan Bung Alfian. Mudah-mudahan Bung Alfian lelahnya menjadi lillah. Nah, Bung Alfian, ini berita yang sebetulnya udah beberapa hari yang lalu saya ingin tanyakan kepada Bung Alfian nih. Karena ini akan sangat berbahaya. Karena kita mendapatkan kabar bahwa 02 atau Prabowo Gibran akan menggunakan dana BOS untuk makan siang gratis nih Bung Alfian. Nah, Bung Alfian kan juga walaupun dulu dosen tapi minimal tahulah atau seringlah ngobrol dengan guru-guru di sekolah bagaimana dana BOS itu sangat berguna. Nah, kalau ini digunakan untuk makan siang gratis kan bisa diduga akan terpotong Bung Alfian alokasi-alokasi yang biasanya digunakan untuk hal-hal lain Bung Alfian. Jadi bagaimana respon awalnya? Ini persiapan untuk membangun kekuasaan 30 sampai 100 tahun ke depan. Atau katakanlah dikasih makannya kan bukan makanan dosis tinggi, makanan ala kadarnya. Yap. Kita tahu kok susunan menunya tuh bukan makanan super. Nah, dengan alokasi BOS dipakai dengan ini kan kelihatannya kan jadi kayak semacam linglung gitu kan. Betul. Seperti linglung. Kemarin mau pakai uang ini, mau ngambil uang ini karena dikomplain orang gara-gara apa tuh uang subsidi mau dipakai nih. Ada yang mempersoalkan. Ini kan menunjukkan sebetulnya program ini bukan program yang prioritas sebenarnya. Negeri ini sedang menunggu sebenarnya sebuah pengelolaan negara yang menunjukkan bahwa ada kesadaran, ada grand planning, ada rencana strategi yang memang akan dilakukan untuk sebuah kerja-kerja perbaikan dan kebaikan untuk negara kita. Kelihatannya untuk ini ya saya pikir para pakar pendidikan, para praktisi pendidikan, para teman-teman penyelenggara atau orang-orang yang terlibat dalam organisasi kependidikan, organisasi keguruan harus segera bicara karena bagaimanapun BOS ini kan lebih bersifat boleh dibilang primer. Dia merupakan bantuan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan yang untuk masyarakat di pinggir-pinggir kota, masyarakat pedesaan, masyarakat yang jauh dari pusat-pusat bisnis. Ini sangat menolong untuk mereka punya fasilitas belajar. Mereka juga bisa punya kesempatan mengikuti kegiatan PBM yang lebih berkualitas secara teknologi mutakhir. Dan sekali lagi yang jelas ini menunjukkan kengawuran dari program tersebut yang menunjukkan bahwa tidak siap. Begitu Bung Kameraman. Iya Bung Alfian, saya pernah mendapatkan video ada orang yang menjelaskan secara singkat bahwa yang ini sebenarnya nyambung yang sering Bung Alfian sampaikan dalam ceramah Bung Alfian. Jadi proses pemiskinan dan pembodohan Bung Alfian. Jadi memang ini merawat anak-anak jajahan ini agar terus bermental anak jajahan Bung Alfian. Karena dalam video ini saya lihat dia menyampaikan bahwa dulu
Belanda itu sengaja membuat rakyat Indonesia itu apa ya Bu Alfian, kesusahan dan bodoh. Tapi beberapa kali, maksudnya Belanda masih memikirkan makan Bu Alfian. Jadi walaupun Indonesia ditekan, tetap masih dikasih makan. Artinya perut kenyang, otak tetap bodoh, dan akhirnya tidak melawan. Itulah kira-kira intinya. Nah, tetapi berbeda dengan yang mereka melawan penjajah. Nah, yang melawan penjajah kan bisa dibilang kan seperti Hamka, Natsir. Mereka kan terisi Bung Alfian otaknya. Bukan orang yang sering dicekokin oleh penjajah. Nah, ini kok saya melihat konsep itu terjadi hari ini Bung Alfian. Dan akan terus berulang. Dan ini akhirnya membuat mereka, bayangin Bung Alfian, harga beras, harga telur sangat mahal. Mereka masih berpikiran, oh nggak apa-apa kok, itu harga mahal, segini. Gitu Bung Alfian. Jadi udah miskin, bodoh, dan ngalah. Gimana nih Bung Alfian? Ya, yang jelas Bung Kameramen dan para pemirsa sekalian, keadaan ini akan berkepanjangan ketika tidak ada kesediaan untuk melihat bahwa negara kita memang dalam posisi yang semakin tidak terkelola dengan baik. Artinya negara kita menjadi negara yang dihadapkan pada banyak dilema karena malpraktek yang telah berkelanjutan. Yeah. Sekali lagi misalnya hutang negara kan semakin tidak terkontrol. Terus penggunaan anggaran dipakai secara sembrono. Katakanlah kemarin beras mahal, karena kemarin kan di musim kampanye, anggaran 500-an sampai 560 triliunan kan dihambur-hamburkan hanya untuk mencuri hati rakyat agar memilih pasangan tertentu. Nah, kalau keadaan sekarang ini seperti ini, menurut hemat saya, kepada para masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, dan semua pihak yang punya kemampuan untuk memberikan respon, pertama, untuk pembicaraan awal kita tadi, ya dana BOS harus tetap difungsikan sebagaimana awalnya, niat atau rencana awal. Yang kedua, ini sebagai pertanda bahwa 02 dengan posisi Pak Prabowo dengan saudara Gibran, ini mereka tidaklah merupakan pasangan ideal yang bisa mengurus negara kita di negara yang bisa setara dengan negara-negara di Asia atau negara-negara di dunia. Yang ketiga, bahwa kita katakanlah menghadapi situasi ini harus terus mengkomplain, dan saya pikir yang paling efektif sekarang bagaimana upaya-upaya hak angket yang ditempuh di DPR RI ini bisa terus digelorakan, bersambung ke interpelasi di satu sisi. Nah, yang kedua atau ke sisi lain mesti ada gerakan-gerakan untuk menyoal proses politik atau proses penyelenggaraan pemilu yang memang sangat tidak keru-keruan, apalagi ada tanda-tanda PSI dan Gelora akan diloloskan. Nah, kembali kepada perbincangan awal bahwa ini adalah sebuah resiko atau akibat daripada sebuah proses-proses yang tidak jujur, proses-proses yang abnormal, proses-proses yang ngaco gitu. Akhirnya sesungguhnya mereka kebingungan dan kemudian mereka membingungkan semua kita. Akhirnya berujung membahayakan, begitu Bung Kameramen. Iya benar Bung Alfian. Memang berulang-ulang yang Bung Alfian sampaikan, hak angket, pemakzulan Jokowi ini memang harus kejadian karena ya makin hari makin kita melihat ketidakstabilan terang-terangan, tapi kita disuruh nelen. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian nih Bung Alfian? Karena kan ini terkait dengan guru, kepala sekolah, agar juga mereka menyuarakan Bung Alfian, jangan mau dana bosnya diganggu atau ditarget atau dimacem-macemin untuk makan siang gratis yang sebetulnya Bung Alfian itu tidak urgent banget Bung Alfian. Artinya ini kan mereka kan kampanye katanya punya alokasi dana sendiri. Ternyata kalau dia punya alokasi dana sendiri itu kan bagus lah ya. Tapi kalau ini ngambil alokasi lain misalkan dari BOS atau dari BBM, itu sama namanya menyiksa rakyat untuk memberikan seolah-olah memberikan kebaikan atau memberikan makan. Jadi untuk closingnya apa pesan Bu Alfian untuk para guru, pengajar, jangan sampai mau kita diakal-akalin oleh rezim ini Bu Alfian. Silakan closingnya. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Retno Listiarti menyatakan tidak setuju dengan rencana calon Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk program makan siang gratis siswa. Baik,
sebagai pernyataan penutup yang mungkin ada beberapa poin. Yang pertama, memberikan kesejahteraan, memberikan makan siang sebagaimana dilakukan oleh beberapa negara seperti Jepang. Itu merupakan sebuah program yang sudah menjadi blueprint dan program yang tercantum dalam sistem pengelolaan negara. Dia mau siapa presidennya, siapa anggota dewan, itu merupakan sebuah program yang sudah disepakati di program nasional. Dia tidak menjadi alat untuk elektabilitas, gitu Bung Kameran. Itu yang pertama. Yang kedua, sama hal dengan pendidikan. Pendidikan itu juga harus menjadi sebuah sistem yang memang di sana ada proses di mana orang mempunyai kesempatan yang sama, peluang yang sama, dan mereka punya akses ke pendidikan dan gratis secara nasional. Dan itu di Indonesia sangat bisa dilakukan, tetapi memang tidak dilakukan karena supaya mereka tetap jadi pengikut para Tuhan-Tuhan kecil ini. Nah, yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan infrastruktur segala macam, ya harus betul-betul membuat skala prioritas. Kita kan sama-sama tahu bahwa berapa banyak ruas jalan tol yang tidak dipakai secara nasional. Iya. Itu kan kalau diakumulasikan puluhan sampai ratusan, mungkin sekian ratus triliunan. Nah, yang keempat, ada yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Terus terang Bung Kameramen, di negeri kita ini kesehatan menjadi sesuatu yang betul-betul tidak mengalami perlindungan yang memadai. Kalau orang kita sempat tahu kan ada yang di Sulawesi Selatan itu, dia sampai mati gara-gara dia harus ngurus KTP dan BPJS. Ketika dia sedang dalam kondisi sakit parah, dia mengurus proses berobat dan tindakan medis berikutnya. Nah, pihak rumah sakit, pihak pelayanan kesehatan tidak mau melayani karena dia tidak punya KTP dan tidak punya BPJS. Akhirnya dengan kondisi sangat berat, kondisi masih infus, dia jalan ke sana kemari, akhirnya dia mati di perjalanan. Itu siapa yang tanggung jawab? Nah, yang terakhir, kepada seluruh masyarakat, mari kita pahami bahwa kita membutuhkan pemimpin yang mana mereka menjadi orang-orang yang akan memberikan fasilitas public service, yang memberikan kemenangan, memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan, kemudahan, memberikan penyembuhan dengan izin Allah. Dan lagi-lagi ini merupakan sebuah tantangan buat kita semua untuk terus optimis dan bergerak, dan gerakan politik secara nasional harus terus digelorakan dan jangan pernah ada yang kehilangan akal sehat, kehilangan optimisme. Dan saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.